Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan belajar tentang kajian Bada Sibuh tentang AI yang membahas tentang konsistensi hasil dari uh, generate text to image, gambar ke teks ke gambar, seperti itu ya. Jadi saya akan berikan dulu teori dasarnya ya, teori dasarnya. Nah, teori dasarnya ini ya itu adalah kita akan coba mengungkap rahasia bagaimana kita bisa konsisten terhadap objek yang ada di dalam gambar. Ini sebenarnya mudah sekali ya, mudah sekali untuk kita kerjakan. Dan kita hampir semua tool-tool AI itu bisa membuat hal ini dengan catatan adalah uh, promnya itu benar gitu ya, promnya itu benar dan kita bisa mendapatkan gambar terutama objek mukanya itu yang konsisten ya, yang konsisten sehingga nanti pada saat kita membuat sebuah apa namanya skenario untuk bikin film ya kan. Nah, kalau bikin film itu kan butuh konsistensi terhadap muka tokoh atau objek. Nah, nggak boleh dong kalau ininya beda-beda gitu. Kalau beda-beda itu nggak akan menghasilkan sesuatu yang benar gitu ya. Jadi nggak boleh beda-beda. Nah, oleh karena itu kita harus bisa bikin uh, yang konsisten gitu ya. Yang konsisten bagaimana kita bisa membuat gambar apa namanya yang menunjukkan tentang karakter kita gitu ya, tentang karakter yang akan kita buat. Nah, pagi ini atau pada subuh ini ya, mudah-mudahan berkah semuanya, kita akan belajar gitu ya, akan belajar dengan mudah, simple, cepat ya, bagaimana kita bisa membuat itu muka tuh sama tuh ya, tanpa perlu melakukan remarker. Nah, remarker itu sebenarnya adalah jalan terakhir ketika hasilnya masih tidak konsisten. Kenapa kok Kang hasilnya nggak konsisten sih? Terpaksa kita harus pakai remarker karena database mesin AI-nya itu nggak sesuai gitu ya, nggak muncul. Tapi saya sudah melakukan eksplorasi ya di kampus AI dan itu saya mengetahui mana tempat-tempat yang dia bisa menghasilkan hasil yang konsisten. Biasanya hasil nggak konsisten itu mukanya itu kalau kita bikin generat wajahnya itu adalah tokoh atau orang-orang atau objek yang mengandung copyright hak cipta itu nggak konsisten tuh ya, nggak konsisten. Jadi dia mendekati doang, terpaksa kita harus menggunakan uh, remarker untuk merubah mukanya supaya sama gitu. Tapi kan capek itu kalau remarker habisin apa namanya uh, gonta-ganti muka gitu ya. Lebih baik kita perkuat di sisi kemampuan bagaimana membuat sebuah prompt ya, yang nanti prompt itu memahami perintah-perintah bagaimana kita bisa membuat sebuah apa namanya gambar yang konsisten ya, yang konsisten terus dia mukanya sama tuh ketika kita generat gitu ya, mukanya sama ketika kita uh, generat gitu. Ketika kita generat itu mukanya memiliki kesamaan sehingga hasilnya menjadi bagus gitu. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu lagi berpanjang-panjang, kita langsung masuk ke praktek ya, ke praktek bagaimana kita bisa membuat sebuah gambar tersebut ya. Tentu saja kita harus menggunakan yang pertama adalah menggunakan Chat GPT ya.
Nah, di chat GPT ini Anda boleh melakukan sebuah action tanya gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana ya, bagaimana kita bisa memerintahkan chat GPT. Kita sapa dulu gitu ya. Nah, dia akan menjawab gitu ya. Kita tunggu dulu dia akan jawab. Oke, dia sudah menyebut namanya siapa gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan akan tadi ya, untuk membuat sebuah gambar. Nah, Anda boleh bikin secara detail, secara deskripsinya secara detail. Ya. Deskripsinya secara detail boleh. Misalnya seperti ini. Ya. Buatkan saya prompt satu paragraf untuk membuat karakter yang konsisten menggunakan Leonardo.ai. Berikut datanya, misalnya ini ya. Nama Yuki, jenis kelamin perempuan, usia 20, di badan 160 cm, dengan tubuh ideal, warna rambut coklat, ya. Tipe rambut panjang lurus diikat, warna mata coklat, tipe wajah cantik ceria. Pakaian kasual berwarna biru muda, ya. Jadi kita pakai modelnya tikar animasi, ya. Dinta dibuatkan juga negatif prompt-nya, gitu. Nah, di sini nanti yang akan muncul adalah uh, wajah yang mirip atau sama lah, identik. Ya, kalau kita bikin rinci seperti ini, tapi yang akan loss dari itu adalah yang ini nih biasanya ya, tipe rambut ya. Tipe rambut itu biasanya kita perintahkan dia adalah panjang lurus diikat. Nanti di sini ada juga yang tidak tidak panjang tidak diikat gitu ya. Tapi muka sama, nggak masalah ya. Nah, kita coba klik ya. Kita coba ini kan enter. Nah, dia akan bikin pertama adalah prompt-nya. Oke. Pertama ada prompt, yang kedua adalah negatif prompt. Nah, prompt ini kita copy, yang ada tanda petik ini. Yang pertama ya, kita copy. Ya. Lalu kita pindah ke Leonardo. Ya, saya pindahin dulu ke Leonardo ya. Bentar. Nah, Leonardo. Oke, nah kita pindah ke Leonardo. Nah, di sini kita setting adalah ke animasi, ya. Karena kan tadi kita minta yang itu ya, yang ini, yang mana yang tikar. Lalu kita pastikan, ya, di sini kita pastikan. Lalu kita pilih yang ininya 1:1, ya, yang ukurannya 1:1. Nah, oke. Terus kita munculkan ke bawah. Kita bikin 4 gambar. Nah, di sini ada tulisan negatif prompt di advanced setting. Kita klik di sini negatif prompt. Nah, di sini akan muncul kolom negatif prompt ya. Lalu kita copy yang tadi di chat GPT hasil negatif prompt. Negatif prompt itu apaan sih? Negatif prompt itu adalah hal-hal yang nggak pengen kita ada muncul di hasil AI-nya itu gitu. Hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalu kita pastikan di sini negatif prompt-nya. Ya. Di sini kita masih pakai animasi ya, animasi dulu. Lalu kita klik generate. Ini Leonardo ya. Jadi teman-teman nanti bikin dulu akun yang kalau yang belum punya Leonardo ya. Setiap hari Anda dapat 150 token yang gratisnya. Nanti besok keisi ulang lagi. Kalau kebutuhannya lebih dari 150 bikin banyak akun. Itu ya, kita tunggu dulu. Nah, dia akan membuat ya konsistensi terhadap gambar. Ya, konsistensi terhadap gambar. Nah, ya, konsistensi terhadap gambar. Mari kita lihat ya. Di sini dari sini aja udah kelihatan ya. Terjadi sama gini, ya. Terjadi sama ya konsistensinya. Anda juga boleh ganti ini
ke Kinematic Kino. Ya, ke Kinematic Kino. Kita klik sini generat ya. Ini gunanya adalah untuk merangkai gerakan-gerakan yang sesuai nanti dengan ininya, apa namanya, gambarnya. Ya, di film maksudnya ya, buat nanti kita bikin film. Ya, kita bisa cek seperti ini. Oke, ini kalau kita memakai Kinematic Kino, ya, Kinematic Kino. Tapi kita boleh pakai juga Poionic, ya. Poionic ini kalau memakai Poionic sudah masukin prompt, ya, berarti ini di off-kan. Oke, di off-kan. Lalu kita coba klik generat. Nah, kita coba klik generat supaya nanti hasilnya sesuai nih, ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Tunggu dulu. Nah, ini kalau memakai Leonardo Poionic, ya, terjadi muka gitu ya, mukanya itu sama gitu. Terjadi kemiripan di muka. Tapi Anda boleh mengganti ini menggunakan Bing, gitu ya. Gunakan Bing. Nah, kita pastikan di sini. Lalu kita klik buat. Salah ini. Ini saya memastikan negatif prompt. Kita hapus dulu ya. Kita copy yang ini ya. Kali ini. Salah itu saya lihat tadi ya. Nah, saya hapus dulu. Oke, nah, kita coba pastikan di sini. Kita lihat ya. Nah, kan ada bikin 4 ya, karakter konsistensi. Anda pengen bikin kartun-kartun gitu ya, pengen bikin buat-buat seperti ini bisa dibuat seperti ini gitu ya, gambarnya. Gitu ya. Bisa dibuat seperti ini gambarnya, sehingga nanti hasilnya adalah terjadi konsistensi terhadap apa namanya, gambarnya gitu. Terjadi konsistensi terhadap gambarnya. Konsistensi itu maksudnya adalah ini apa namanya, tidak ada perubahan yang berarti di mana di gambar gitu. Tidak ada perubahan berarti di gambar. Jadi sama gitu ininya, apa namanya, hasilnya. Ya. Kita coba bikin yang sederhana dulu. Di sana kita pastikan ini ya, bocil ya, 5 tahun. Jadi kita pakai prompt yang sederhana. Ya, kita lihat ya, kalau dibaca di mana, di Bing ya. Ya, terjadi ya konsistensi ya. Kita bisa memperhatikannya ini. Oh, ini sama ini sama nih. Berarti ini kita ambil. Dapat aset grafis 1, dapat aset grafis 2. Nah, ini kita coba pindah ke Leonardo.
Kalau di Leonardo ya. Jadi di Leonardo kalau yang sederhana itu, kalau promnya sederhana, ini kita masuk dulu ke animasi. Ya. Nah, ini kita hapus dulu ya, kita hapusin dulu. Ini kita hapusin. Kita delete ya. Nah, lalu kita di mana ada berbagai macam cara untuk mendapatkan hasilnya gitu ya. Nah, di sini kita klik Legalacy Mode ya, kita klik di sini. Ya. Ini di on kan. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kita tutup dulu ya. Oke. Nah, jadi kita ini kan. Nah, ini kita pastikan tadi ya, yang sederhana tadi gambarnya. Tunggu, ini sampai muter dulu. Kalau kita meng-on-kan Legalacy Mode ini, itu artinya kita akan mengunci terhadap hasilnya gitu ya. Lebih spesifik. Lalu kita pastikan tadi, ya, kita pastikan. Ini kita pastikan di sini kita mengambil Leonardo Animasi SL. Nah, ya. Leonardo Animasi SL, ya. Kita boleh di sini pakai dinamik ya, atau kinematik ya, atau anim juga nggak masalah gitu ya. Nah, di sini kita klik ya, misalnya animasi. Lalu kita pilih resolusi tertinggi. Ya, resolusi tertinggi ada di sini. Oke. Lalu kita pilih yang 1:1. Oke. Kita klik lagi resolusinya ya, yang tertinggi di sini. Kita pilih gambarnya menjadi 4. Ya. Oke. Nah, ini kita sudah mengunci promnya ya dengan ini. Lalu kita coba klik generate ya. Kalau kita nggak pakai legacy mode, ini tokennya hanya habis 10. Ini habis 24 nih. Kita klik generate. Ya. Kita tunggu. Kita tunggu dulu sampai muncul hasilnya. Apakah dia sesuai dengan gambar, dengan perintahnya, gitu ya. Nah, oke. Muncul dia gambar seperti ini. Ya, terjadi konsistensi terhadap mukanya ya. Terjadi, kan ini judulnya bocil ya, bocil. Oke. Muncul konsistensi terhadap mukanya. Nah, ini boleh kita klik, kita ambil misalnya wajah yang ini, yang sebelah kanan. Kita download. Ya, kita download. Karena kita pakai versi gratisan, maka kita harus ketika kita mau mengembangkan karakter gambar ini, ya, karakter gambar ini mau kita kembangkan nih, ya, kita pengen gambarnya yang lain, gitu. Kita pengen karakternya, pengen kita lengkapi, gitu. Jadi kalau Leonardo versi gratis, ya, Leonardo versi gratis ini, itu kita belum bisa di sini ya, saya buka dulu sebentar. Nah, kecuali Anda ada budget untuk apa namanya, pakai yang pro. Ini kita tutup. Oke. Nah, kalau apa ini kan sudah muncul ya. Tadi kan kita kunci di legacy mode ini. Nah, kalau yang kita pengen buat seperti ini. Tadi kan udah kita download nih. Ya. Terus promnya kita lengkapin. Ya, potret ya, si bocil ini ya, dia akan berjalan di dalam hutan, di sampingnya ada seekor kucing, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita bisa masukkan di sini ya, karakter referensi, tapi ini ada berlian, ini artinya apa? Ini berbayar ya, begitu kita klik, dia berbayar. Nah, tuh berbayar ya, kecuali Anda punya dana untuk pakai yang berbayar, ya boleh $12 kali 16.000, 16.000 kali 12 maksudnya. Nah,
Karena ini nggak bisa dipakai ya. Tapi kita boleh coba cek dulu generat, apakah terjadi kemiripan dengan wajahnya, gitu ya, dengan karakter seperti ini. Kita klik di sini generat, ya, kita klik generat. Kalau tidak terjadi konsistensi terhadap ini, kita pindah aplikasinya ke aplikasi yang lain. Ya, tidak muncul ininya ya, karena dia kita belum memasukkan rekomendasi buka bocil ini. Oleh karena itu kita masuk ke Dremina, ya, kita tunggu dulu kebuka. Nah, Dremina. Nah, kita pastikan dulu ya di sini gambar perintah promnya, oke? Atau belakangan lah. Ini kita delete dulu. Kita klik referensi di sini untuk mengambil muka si bocil tadi ya. Nah, buka bocil yang tadi. Ya, mana tadi yang ya, ini aja ya. Ini adalah kita pilih ya. Nah, kita tunggu dulu sampai muncul ini. Oke, kita klik wajah manusia untuk mengenali. Untuk mengenali si bocil ini. Oke, udah dia kenalin di sini ya. Muncul di sini, klik simpan. Nah, dia akan mereferensikan ininya. Lalu kita pastikan ya di sini. Pastikan. Oke, kita kualitas kita full 100. Oke. Di sini kita bisa pilih ya ininya apa namanya versinya ya. Ini kita boleh coba tes ya. Kita coba klik dulu apakah dia akan menghasilkan. Kita klik sini 8. Oke, sambil ini nunggu ini kita masuk dulu ke sini ya. Nah, ini kan tadi sudah kita lengkapkan ya. Sekarang kita klik di legacy mode ya, karena kita pengen mengunci dia. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah kita inikan ya. Sudah, lalu kita coba generat. Nah, lalu nunggu ini kita buka di sini. Ya. Ini masih mikir di Dremina. Nah, kita tinggi yang di sini dulu. Untuk bikin konsistensi terhadap gambar. Nah, ini mirip lah ya mukanya. Tinggal nanti kita lengkapin di sisi ininya, apa namanya, promnya. Kita coba lengkapin ya promnya itu. Kita coba lengkapin. Ya. Ini kita lengkapin lah ya. Oke. Nah, ini kita klik generat. Token saya mudah-mudahan masih ada penuh ya. Nah, kita ke Dremina. Dremina masih di. Nah, di sini ada tulisan terlalu banyak orang yang sedang menghasilkan. Proses menghasilkan mungkin memerlukan waktu yang lama. Artinya servernya lagi banyak dipakai orang, gitu ya. Servernya lagi banyak dipakai orang untuk apa namanya membuat gambarnya, gitu. Memerlukan waktu. Udah biarkan saja. Kita ke sini. Ya, kemana? Ke Leonardo.ai. Nah, ya. Kita bisa lihat ya, terjadi terhadap muka. Terjadi terkonsistensi terhadap muka seperti ini. Ya. Dan ini bisa Anda rangkai menjadi sebuah cerita film. Ya. Sebuah
cerita film yang nanti hasilnya bisa kita apa namanya bikin-bikin lah cerita-ceritanya ya, bebas lah, Anda kan kreatif gitu ya, jadi Anda bisa buat di sini ya. Dia bikin berjalan ya, terus melihat apa. Yang penting terjadi konsistensi terhadap mukanya. Dan ini boleh kita ganti lagi misalnya promnya. Ya, tapi di sini kuncinya. Ya, di sini kuncinya nih. Ya, si bocil 5 tahun dia pakai hoodie warna hijau. Ya, yang ini ingat ya uang pelajaran 2 atau 3 minggu lalu kita diajarkan tentang cara membuat uh, apa namanya rumus prom. Ya, rumus prom. Nah, seperti ini. Ya, nah ini kita coba lagi, kita klik beneran. Ya, kalau ini udah mau habis token, kita artinya kita klik maybe aja ya. Mungkin nanti kita klik. Oke. Nah, kita lihat ya di sini untuk memunculkan konsistensi. Karena kalau nggak begini hasilnya nggak konsisten, ya, nggak konsisten. Bingung nanti Anda kalau kalau ceritanya panjang ya, gambarnya bingung nanti. Gitu. Ya, tuh, ya, konsisten ya, muka sama, ya, ininya sama. Oke, kalau ini sudah terjadi, ini kan kita pakai legasi mat itu ya untuk menguncinya ya. Terus kita buka di sini. Ya, nanti Anda boleh berkreasi dengan model-model yang lain ya. Token saya udah habis nih, ya tinggal 6. Nah, nanti tinggal kita bikin yang lain. Nah, selanjutnya saya akan ajarkan ya. Kalau misalnya Anda masih bingung-bingung ya, bingung-bingung gimana ininya bikin perintahnya ya. Ini kalau apa namanya di bimbingan belajar rumus cepat gitu. Ini ya, kita klik di sini lagi, klik bagikan. Oke. Kita balik ke chat GPT. Nah, sini kita tulis di sini, buatkan saya buat gambar ya. Nah, misalnya gambar wajah wanita muda berjilbab yang konsisten terlihat dari berbagai sudut. Buat 4 gambar yang terlihat dari berbagai sisi. Ya, foto realistik, foto fokus realistik. Ya, terus kita gunakan di sini jawab dalam prompt dalam tes prompt berbahasa Inggris. Nah, buatkan saya sini prompt ya. Tes prompt untuk membuat kita pastikan. Nah, dia bikin dulu nih kan si chat ini contoh ya, dia bikin dulu mukanya ya. Nah, kita mintakan tesnya. Nah, dia bikin seperti ini, biarin aja ya, memang udah konsisten ya, seperti ini. Kita bilang, saya butuh tesnya bro, saya butuh tesnya. Saya butuh tesnya. Ya, nah, dia akan bikin tesnya. Ya, oke. Kita kopikan lah, anggapan ini benar ya. Kita copy, lalu kita menuju ke aplikasi ini ya di ini saja, di mana di Bing. Lalu kita pastikan di sini, kita klik buat. Nah, kita klik buat di sini. Nah, ya, terjadi konsistensi mukanya ya.
sudut ini, sudut ini, sudut ini. Kan kita mintanya 4 tadi, ya. Dikasih sama dia 4. Nah, ini dikasih 3. Ya. Seperti ini dia terjadi konsistensi terhadap ini. Ya. Nah, oke. Nah, ini kalau ini tinggal Anda coba eksplorasi lagi di sini. Kita upscale, saya klik, ya, untuk kita lihat dari sisi yang lain. Anda bisa berkreasi, pokoknya mukanya sama tuh kanan kiri ya. Nah, bisa lihat ininya apa gambarnya. Chat GPT ada yang gratis, ada yang berbayar gitu ya. Jadi kita pakai yang gratis saja. Oke, dia muncul seperti ini. Ini kan kita masih datar gitu ya. Nah, ini kita kembali ke Chat GPT ya, ke Chat GPT. Ya. Terus saya minta gambarnya diubah menunjukkan ya, menunjukkan karakter emosi, ada gembira ya, ada gembira, marah, sedih, bimbang, dan lain-lain. Oke, nah dia akan buatkan tuh. Nah, dia bikin dulu fotonya nih, gambarnya. Nah, jadi dia pengen nunjukin nih bahwa si dia bisa bikin ya. Kita minta yang tesnya saja. Nah, kalau muncul seperti ini kan Anda disuruh upgrade ya, udah diklik aja di sini nih. Ya, kita klik nih yang tanda silang nih, biar kita nggak perlu upgrade. Oke, saya butuh tesnya. Ya, saya butuh tesnya. Ya, nah, dia akan buatkan tuh. Oke. Nah, kita copy di sini. Nah, kita klik salin. Lalu kita pindah ke Bing tadi, ya. Bing tadi. Nah, di sini kita pastikan di sini. Ya. Udah, kita pastikan dulu. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada berbagai ragam yang dia buat seperti ini. Ya, kalau ini nggak sesuai dengan ekspektasi kita bisa pindah ke apa namanya aplikasi yang lain, gitu ya. Misalnya kita pakai ini, ya, kita masuk ke pandaai.com, ya, kita masuk ke pandaai.com. Wah, lagi error nih aplikasinya, ya. Kalau di sini lagi error, kita pindah aja yang ke lain, ke Jin AI. Oke, masuk ke sini, ya, kita bisa, Anda bisa, kalau belum punya akun bisa login ya. Nah, di sini tinggal Anda pilih tes di image di sini ke bawah. Banyak sekali ya, apalagi kalau Anda ikut Cipra AI nanti dikasih tahu diajarin gambar-gambar yang lain. Nah, kita tunggu dulu di sini. Nah, di sini kita hapus dulu yang ini, yang lama, from lama. Kita pastikan yang punya kita tadi. Ya. Kita paste di sini, lalu kita pilih dulu di sini pilihannya ada plug, ya, plug realistik, animasi, macam-macam. Nah, Anda mau pakai yang mana ya, terserah lah ya. Ya, karakternya boleh plug, boleh realistik. Nah, kita pilih realistik aja. Ya. Kita pilih realistik. Nah, di sini kita dikasih tokennya 60 misalnya. Ya, kita tinggal klik di sini, kita pilih ukurannya 1:1. Ya. Oke. Lalu di sini ada negatif prompt kalau mau dimasukin. Ya, kalau ada Anda punya negatif prompt, lalu kita klik generate saja. Oke, kita tunggu untuk bisa melihat gambarnya. Nah, kita intip tadi Dremina udah jadi belum ya? Gambar si bocil. Ya, ya, ada si Dremina nggak mau nih. Ya. Mungkin berisi konten yang melanggar panduan komunikasi coba ulang lagi. Ya, kalau dia nggak mau ya, kita nggak bisa paksa gitu kan. Memang yang kita hapus ini,
hapus, kita bikin aja yang perintah yang tadi. Oke. Nah, kita klik di sini. Nah, kita ambil sini, kita masukin Jin. Ya. Nah, ini realistik nih, ya gambarnya. Dari 4 ini dia bikin seperti ini, jadilah mirip lah ya mukanya tuh ya. Nah, mukanya mirip. Anda bisa pakai di sini mana yang sesuai. Kita cek Dremina. Dreminanya mana? Oke, kita tunggu dulu di sini. Masih mikir dia, ya. Oke, ini kita ambil aja dulu di sini ya satu gambarnya yang sesuai dengan yang mau kita mau. Kita download di sini mana yang ini udah kita download. Oke, kita pilih sini download. Ya, kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai muncul ini ya, bentar. Ya, mana nih terminalnya? Terminal lagi banyak nih ya, banyak yang menghasilkan ya, banyak yang pakai gitu. Tapi nggak masalah ya, kita bisa ambil di sini, kita ambil di sini. Lalu kita masuk ke aplikasi yang lain, misalnya kita pakai di sini Photomaker ya. Ya, di sini. Ini masih dalam pengembangan versi beta ya, Anda boleh pakai ini. Ya, ini ininya Anda klik aja di Google ya, trend. Nah, ini pokoknya inilah, Anda boleh capture ya di sini atau langsung di sini huggingface.co. Lalu Anda masukkan di sini ya fotonya, dan foto C ini. Nah, ini klik, kita klik buka di sini ya. Kita akan membuat sebuah gambar yang lain gitu ya di sini. Nah, di sini Anda harus masukkan prompt supaya uh, kita bisa membuat perintahnya gitu ya, prompt gitu. Nah, di sini kita klik di sini ya. Di sini ada perintah ya. Ini ada kata kunci nih, IMG ya. Artinya apa? Artinya setiap prompt ya, setiap prompt itu harus diakhiri dengan IMG ya, di ininya ya, apa namanya, perintahnya di sini. Oke, terus di sini Anda bisa pilih ya mana yang mau dipakai, fotografi ya, terus Anda bisa submit, terus kalau ada ini juga bisa di ini opsionalnya, ini bisa cek di sini kalau ada negatif prompt yang mau kita masukin gitu ya. Lalu kita coba klik submit ya. Ini baru ya, masih dalam versi pengembangan beta kita bisa. Nah, ini error ya. Kalau kalau yang beta-beta begini ini masih error. Nah, ini nggak masalah ya. Anda bisa ganti ya gambarnya. Misalnya kita ganti menjadi ini. Sebentar. Kita hapus. Hapus. Remove ya. Kita pilih ya. Anda bisa masukin gambar-gambar yang lain ya. Di sini ini Martin. Oke, jadi perintahnya harus diganti ya, perintahnya harus diganti. Nah, oke, perintah yang tadi itu kita bisa ubah gitu ya. Itu kan tadi gambar mukanya ya. Oke, di sini kita ini kan, terus kita kasih IMG di belakangnya ya, kita klik submit ya. Nah, ini error ya, biasanya dia nggak error, tapi nggak masalah ya. Jadi Anda bisa bisa nanti kalau lagi dia nggak ini, Anda bisa merubah menggunakan aplikasi ini. Oke, ini kita kembali ke Dremina. Nah, Dremina ya, yang bikin konsistensi terhadap gambar karakter emosi ya. Nah,
Tuh. Anda bisa lihat juga di sini, yang mirip-mirip mukanya, Anda bisa pakai. Terjadi seperti ini di Dremina ya. Anda bisa eksplorasi lagi wajah-wajahnya sehingga mana yang mirip. Kalau ini masih belum sesuai, Anda tinggal perintahkan ChatGPT untuk merubahnya, gitu ya, ya, merubah dari bentuknya. Ini kan misalnya bentuk dasar mukanya, ya, kan tadi yang diminta karakter emosi kan. Nah, karakter emosi macam-macam, ya. Nah itu kalau misalnya dari sini nggak cocok, tinggal kita klik lagi sekali lagi, gitu ya. Atau Anda bisa menggunakan ini apa pilihannya. Nah ini di sini enaknya ya di Dremina ini Anda bisa masukin tadi ya foto referensi mukanya. Kalau kita sudah punya, misalkan ini kita copy dulu ya, copy kita pilih referensi yang tadi yang sudah ada ya, uh, kita pakai basic wajahnya ini biar nanti sama ya di seluruhnya. Nah, kita ambil yang manusianya, mana wajah manusia. Nanti malam Super AI kita akan belajar lagi ya. Nanti malam jam 8 ya, insya Allah kita akan belajar pertemuan kedua ya. Nah ini kita klik di sini, kita klik hasilkan. Nah, ini sudah merek ini ya. Ini wajah dasarnya. Sementara di sini kita minta ekspresi dari berbagai macam emosi manusia. Kita klik hasilkan. Kita tunggu di sini ya. Dia sudah memunculkan ini. Ini sebagai basic. Nah, kalau misalnya kita punya fotonya bisa kita ambil dulu dari Jin ya di sini. Tuh. Kita tunggu Dremina ya seperti ini. Kita tunggu untuk menghasilkan gambar ya. Sambil nunggu ini saya baca dulu chat. Saya ada rencana bikin e-book. Aplikasi apa yang harus digunakan sampai sebuah e-book layak dijual? Di kampus AI nanti ada namanya Profit Book, gitu ya. Itu adalah aplikasi to Z untuk membuat apa namanya gambar, membuat e-book ya dari awal sampai akhir. Nanti bisa apa namanya? Itu bukan aplikasi, itu adalah panduan membuat e-book dari A sampai Z. Ya, bagaimana membuat isinya, membuat layoutnya, membuat cover desainnya, gitu ya. Nanti bisa hubungi admin jika ingin memiliki panduan membuat e-book tersebut, gitu ya. Karena e-book itu pada prinsipnya adalah bagaimana bisa dipasarkan. Gitu. Kalau di kami karena e-booknya itu adalah hasilnya selalu eksklusif, gitu. Ya, artinya eksklusif itu bukan berarti ini ya apa namanya gimana ya. Kami hanya menghindari pembajakan. Makanya semua e-book yang di kampus saya, baik yang itu diberikan secara gratis sebagai lead magnet, itu terkunci di aplikasi. Dia bukan versi PDF, ya. Kalau versi PDF bisa di-download, bisa dibagi-bagi, tahu-tahu muncul di mana-mana, gitu ya. Nah, kalau di mana di kampus saya di Apriat tuh, itu saya buatnya berbasis aplikasi. Dia nggak bisa di copy paste. Tulisannya nggak bisa di copy paste, dia hanya bisa dibaca dan formatnya bukan PDF. Ya, formatnya bukan PDF, jadi dia apa namanya hanya bisa dibaca, ya, dibaca saja. Kalau dia mau nyebarin, ya nyebarinnya ke bawah-bawah nanti link ininya, link apa namanya, link aplikasi kami, misalnya yang di kampus AI itu ya, ke bawah-bawah, dan semakin bagus disebarin ya. Jadi trafficnya semakin tinggi gitu disebarin gitu. Jadi kita buat seperti itu karena e-book itu kita harus mitigasi terkait pembajakan. Karena kalau sudah dibajak, ya, kalau sudah dibajak
jadi nggak ada nilai ininya, gitu ya, nilai eksplisitnya. Nah, ini dia basic dari gambar ini ya. Ini buka dia nih, yang ini. Ketika dipindahkan ke sini dia seperti ini ya. Ya, ini. Nah, ya, terjadi seperti ini. Ya, basic dasarnya. Nah, ini tinggal Anda eksplorasi lagi di dalam apa ya. Di sini kan juga bisa dimasukin negatif prompt. Jadi Anda bisa bisa buat sedemikian rupa gitu ya. Dengan ini gambar apa backgroundnya gitu ya, atau dasar di sini. Ya. Atau kalau nggak pakai ini ya muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini gambar-gambarnya. Dan ini lebih realistis untuk di enaknya pakai Dremina apa? Dia banyak tokennya. Kali ini 225 ya sekali dapat dan murah. Harganya cuma 8 tokennya gitu ya. Kita coba dengan versi yang sebelumnya, gambar 1.4 ya. Anda boleh klik di sini ya untuk membandingkan ya konsistensi terhadap mukanya. Nah, kuncinya tadi ada di ChatGPT. Nah, di ChatGPT kuncinya ada di mana? Minta ditunjukkan dari berbagai macam sisi, gitu ya, kanan kiri, ya, atas bawah, gitu ya. Jadi bisa bisa lihat gambarnya, ya. Jadi kita bisa bikin seperti ini supaya nanti hasilnya konsisten di sisi teman-teman, gitu. Ya, jadi bisa dieksplorasi sedemikian rupa. Nah, insikan wajah dalam gambar. Nah, ini karena alat seperti ini nggak masalah ya, Anda bisa tungguin dan Anda bisa bereksplorasi ke yang lain ya. Cuman ini Leonardo saya sudah habis tokennya, tinggal 6 ya. Tapi dari sini kita bisa belajar ya. Dari sininya dari awal kita bikin di sini. Jadi dari masing-masing aplikasi generat text to image itu bisa mendapatkan berbagai macam cerita. Ya. Tinggal Anda buat ininya. Di sini dimulai dari yang paling sederhana promptnya potret bocil 5 tahun ya, pakai hoodie warna hijau. Muncul seperti ini. Ya. Lalu kita minta di sini kita tambahkan ya potret 5 tahun ya berjalan di hutan dengan kucing di sampingnya. Bentul seperti ini. Masih terjadi konsistensi terhadap wajahnya. Lalu kita coba rubah promptnya ya menjadi ya dia duduk makan roti di bawah pohon. Jadi seperti ini ya. Dan ini membuat sebuah cerita ya, membuat sebuah cerita. Nah, Anda teman-teman kalau mau berlatih boleh nanti boleh di-share di mana di grup ya, di grup untuk ininya apa namanya hasilnya ya. Anda bikin cerita apa saja boleh gitu di sini. Dan ini enaknya kita nggak perlu pakai remarker gitu ya, nggak perlu pakai remarker untuk merubah-ubah wajahnya di sini ya. Terus kalau misalnya kita butuh yang realistik ya, yang realistik kita bisa menggunakan Dremina ya, Dremina untuk membuat gambarnya setelah kita ambil sampelnya dari Jin ya. Di Jin ini juga kita bisa ganti ininya jadi plug ya, jadi plug ya, oke kita coba klik generat ya, untuk ininya apa namanya hasilnya di sini ya, kita lihat hasilnya plug seperti apa. Kalau ini kan tadi realistik. Maka tunggu dulu. Ini Dramina masih lama. Nah, ini di Dramina. Ini versi yang 1.4 ya. Dengan ini ya, dengan basic ini kita bisa buat di sini. Gambarnya.
Jadi dengan AI ini Anda bisa merancang berbagai macam. Coba tuh lihat tuh ya di sini. Bandingkan dengan ini ya, ini kan terjadi perbedaan ya yang jauh ya. Kenapa kok bisa jadi beda Bang ini ya? Gitu. Ya versinya kan beda. Ini kan 1.4, ini udah 2.0. Gitu. Tapi kalau Anda pengen mencoba-coba, boleh. Gitu. Balik ke Jin, mana dia? Nah ini dia. Kalau kita pakai blok, ini adalah berbagai macam style yang Anda bisa pakai di sini. Nah, Anda boleh pilih yang mengeksplorasi ya, banyak banget di sini ya, mengeksplorasi ini. Mumpung gratis ya, Anda bisa pakai nih. Ya, di sini Anda bisa pilih mana yang mau Anda pakai. Ya, karena kan kebiasaan orang Indonesia itu semakin banyak pilihan terhadap sesuatu, semakin semakin dia tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi kalau dikasih banyak pilihan dia nggak melakukan apa-apa. Dia harus dieksplorasi ya, dieksplorasi biar biar kita tahu gitu. Jadi ini bisa Anda buat ya di sini seperti itu. Pilihannya banyak sekali aplikasinya. Nanti di Super AI teman-teman diberikan satu aplikasi, satu link aplikasi yang namanya peralatan tempur. Peralatan tempur itu sudah kami lengkapin. Apa itu aplikasi-aplikasi text to image, generator video, terus apa namanya macam-macam ya. Ada untuk foto berbicara, ya itu kita siapkan di situ. Ya, jadi teman-teman yang ikut Super AI sekarang masih promo akhir tahun ya. Jadi Anda bisa ikut ya, harganya mulai 199 yang kelas basic sama 399 yang kelas pro ya. Jadi Anda bisa ikut dan Anda bisa mendapatkan banyak sekali apa namanya manfaatnya. Ya, di Super AI itu banyak banget teman-teman ini ya. Peralatan tempur itu dikasih, maksudnya peralatan tempur ini gini teman-teman, aplikasi yang sudah dilakukan uji coba ya. Kalau kayak ini kan error nih, ya kan? Kalau error begini nggak ada tuh di peralatan tempur. Supaya apa? Supaya teman-teman nggak bete. Wah error lagi, wah error. Nah ini nggak ada. Tapi kalau ini misalnya ada nih Dremina nih, ya Dremina muncul. Gitu. Nah itu banyak aplikasinya udah kita susun dan selalu update. Ditambah lagi prom-promnya banyak di situ, prom-promnya yang sudah kita uji validasi, tinggal teman-teman berkreasi untuk membuatnya ya. Kayak Mas Erio tuh ya, baru masuk hasilnya udah bagus tuh, bikin Popeye sama Brutus ya. Kalau jadi sudah bagus ya. Nanti tinggal ditambahin jam terbang, ya. Nanti kita akan belajar namanya super ini. Kenapa nama depannya super super semua ya? Karena memang kita panggilnya lebih super dibanding yang lain gitu ya. Super video sinematik. Nah, jadi kita akan belajar, kita nanti Super AI itu akan berkembang menjadi fokus di video, ya, video sinematik. Makanya kan sekarang teman-teman sudah lihat ya, admin sudah saya minta memperbanyak video-video gitu ya. Saya sebenarnya karena lagi hampir beberapa minggu ini fokus pengembangan produk ya, develop produk. Nanti kalau sudah agak turun tensi develop produknya, saya akan buat juga banyak video-video yang sudah saya buat. Sebenarnya sudah ada, ya, di laptop sudah ada, cuman belum saya kasih watermark. Ya, belum saya kasih watermark. Ya, jadi nanti kita akan fokus di situ. Super AI itu enggak bedanya dengan modul-modul AI yang lain. Super AI itu dilengkapi dengan kelas belajar interaktif. Orang yang sudah belajar misalnya di batch 2, ya, belajar di batch 2. Nanti ada pembukaan batch 3. Dia boleh ikut lagi belajar di batch 3. Gitu. Ya, bayar lagi nggak, Kang? Nggak bayar. Yang pro. Ya, nggak bayar. Dia boleh ikut lagi. Kenapa boleh ikut lagi? Ya, itu ada tuh yang batch 1 yang sering ikut ya, si Pak Nasrullah namanya itu. Di setiap batch dia ikut ya. Nah, itu karena di setiap batch itu pasti ada yang baru. Ya, untuk kan itu bergerak terus ya. Ilmu pengetahuan itu bergerak terus. Jadi prinsipnya seperti ini. Kalau Anda berhenti belajar, Anda akan menjadi pemilik
masa lalu, ya. Kalau Anda berhenti belajar, Anda akan menjadi pemilik masa lalu. Wow, gue udah ikut batch 1 nih, udahlah, gitu ya. Tak tahu, nggak mau belajar dia, nggak mau ikut lagi yang berdua. Padahal dikasih kesempatan ya, harus mah berbayar gitu, mah dikasih gratis. Nah, tapi kalau Anda ikut belajar ya, tidak pernah berhenti belajar, Anda akan menjadi pemilik hari ini dan masa depan. Ya, Anda akan menjadi pemilik hari ini dan masa depan. Dan salah satu skill yang harus dikuasai dari 5 skill ya, untuk selamat dalam tanda petik 20 sampai 30 tahun ke depan, mudah-mudahan kita masih hidup ya, 20 tahun sampai 30 tahun ke depan, selain digital money atau uang digital, itu adalah kecerdasan buatan, AI. Karena kecerdasan buatan itu yang akan saat ini merupakan revolusi terhadap lini kehidupan manusia. Dan Indonesia menjadi urutan ke-6 di dunia yang banyak pengguna AI-nya. Indonesia. Artinya apa? Kalau kita menguasai AI, kita akan mudah mendapatkan saluran-saluran pemasukan apa yang lain gitu ya, yang mudah dari keterampilan-keterampilan AI. Jadi teman-teman nggak usah khawatir karena di dalam kampus AI sendiri, di dalam kampus AI ya, itu kita tidak hanya ke depannya itu tidak hanya akan fokus di konten itu saja. Ini saya sudah buat. Kalau tadi ada peralatan tempur khusus super AI. Kalau ini bukan peralatan tempur namanya, ini gudang tempur, ya, gudang peralatan. Nah ini udah saya buatin di sini, ya. Ini nanti akan menjadi konsumsi teman-teman yang sudah bergabung di super AI. Copywriting, ya di sini. Ini masih saya bikin di ini dulu nih di mana Notion ya. Ada 39 tool sampai hari ini yang bisa susun, ya. Ini kalau nanti kita akan belajar iklan dengan basis kita sudah menguasai pembuatan videonya, pembuatan gambarnya ya. Nah, di sini kita akan belajar copywriting-nya tapi dengan berbasiskan AI. Kalau kita klik di sini ya, ini akan muncul ya. Buat iklan dan postingan media sosial yang efektif dalam hitungan detik, hemat waktu dan tingkatkan hasil dengan alat kami yang berfokus pada konversi. Konversi itu hasil uang gitu ya. Untuk pemilik bisnis yang sibuk. Jadi nggak perlu lagi kita mikir-mikirin ini ya, itu disediain sama AI dan saya sudah siapkan susun toolnya. Sampai saat ini ada 39 tool berbasis AI. Jadi sangat beruntung ya atas izin Allah atas ini kita bisa bertemu dan bisa belajar ini ya. Ini udah ada berapa nih kategorinya ya, sudah sampai 42 kategori ya. Di masing-masing kategori itu ini seluruh dunia AI ya. Jadi seluruh kategori AI. AI itu kan bukan hanya bikin gambar, bikin video, ada yang lain. Misalnya ngomongin sales ya, ngomongin penjualan. Ini ceritanya bikin tuh 32 tuh lah. Yang udah saya susun dan ini sudah masuk uji validitas dan ini layak menjadi rekomendasi gitu ya. Misalnya kita pilih di sini, kita cek di sini ya. Revolusikan penjangkauan Anda dengan email yang dipersonalisasi dibuat oleh AI serta pesan LinkedIn. Nah ini di LinkedIn ya. Jadi kita belajar tentang email untuk bagaimana mengkonversikan. Nah kalau diklik mana tadi akan masuk ke aplikasinya. Tuh, udah disiapin di sini. Nah, jadi AI itu sudah merevolusi kita di kampus, namanya juga kampus ya kan. Kalau kampus kan dia harus menjadi kawah candera di muka untuk pelajaran-pelajaran. Jadi Anda tetap standby aja di grup belajar AI. Kalau belum ada dananya dikumpulin dulu. Nanti kalau ada dananya boleh masuk di Super AI. Nah kayak ini video generator tadi saya ngomongin. Itu ada 15 yang sudah kita uji. Ya, 15 di sini kita bisa lihat misalnya ini film ngomongin apa? Film menghasilkan bingkai antar gambar yang membuat animasi yang halus. Ya, transisi. Kan selama ini teman-teman pakai CapCut tuh. Ya, kita bisa bikin yang seperti ini. Jadi seperti film asli. Ini nanti diajarin satu-satu dulu. Nah, ini nah, alat pembuat video bertenaga AI dari Genmo menciptakan video menawan untuk bisnis. Tidak jadi dihasilkan unitas untuk mendapatkan inspirasi. Jadi tinggal nanti teman-teman tinggal klik saja. Ini contoh dari
apa namanya yang kita siapkan di kampus AI. Oke, Anda nggak akan sia-sia bergabung di kampus AI. Cukup dengan uang kecil 399.000 Pro, Anda akan dapat banyak semuanya. Lalu dan kita akan selalu update, Anda akan dapat komunitas positif, komunitas yang memberikan semangat, komunitas yang... Dan ingat, ya selalu diingat, umur itu hanya angka. Umur itu tidak mempresentatifkan semangat gitu. Jadi jangan wah umur saya sudah ini nih, sudah tuir, nah, seperti itu. Atau udah 40-an, 50-an, 60-an gitu. Lama Anda punya niat untuk belajar, kita bisa mengabaikan umur itu. Kayak Cristiano Ronaldo itu harusnya dia udah pensiun. Tapi sekarang dia menjadi satu-satunya manusia di planet bumi ini yang mencetak gol di pertandingan resmi hampir mendekati angka 1.000 gol. Belum ada tuh orang yang bisa di pertandingan resmi semuanya ya, selain Cristiano Ronaldo. Nah, Cristiano Ronaldo tuh itu ya apa namanya pesepak bola yang benar-benar merepresentatifkan umur itu hanya angka, bukan menunjukkan sebuah kualitas. Jadi nggak usah berkecil hati. Di dalam grup saya juga ada ya yang sudah sepuh tapi bersemangat belajar. Ya, teman-teman boleh ya luangkan waktunya 399 atau 199. Kang, saya belum ada uangnya 399.000. Adanya 199.000. Udah ikut aja yang basic, tapi nanti Anda akad dengan melalui admin, bilang Kang, nanti kalau saya sudah ada dananya, pada saat saya mengupgrade ke ke Pro, saya nggak perlu lagi bayar di harga normal. Kan harga normal Pro-nya itu 777.000. Nah, sekarang lagi promo di 399 karena tadi Anda masuknya 199 dan sudah melakukan perjanjian akad, Anda hanya bayar 200 saja ya, selisihnya itu bisa. Yang penting kita visi misi dari kampus AI itu menyebarkan pengetahuan AI, keterampilan AI kepada UMKM baru dan usahawan baru ya. Jadi dengan kita buat seperti itu. Dan kita juga buka kelas-kelas atau gratis seperti ini, seperti kajian Ba'da subuh dan kelas-kelas yang di malam hari ya. Seperti itu untuk memberikan spill-spill. Nah, kalau di kajian seperti ini masih kulitnya saja. Nanti di dalam Cipra AI Anda boleh belajar lebih dalam. Atau kalau misalnya, Kang, saya nggak ada 199.000 di tanggal tua nih, gitu ya. Adanya 100.000. Udah di dalam aplikasi itu ada selain Cipra AI itu ada visual AI, ada kreatif AI. Anda boleh masuk dari situ ya, tapi terbatas, tapi Anda bisa sesekali ikut pelajaran di awal-awal Cipra AI. Anda boleh eksekusi visual AI itu di 99.000 visual AI. Visual AI itu adalah lebih fokus pada pembuatan AI berbasis 3 dimensi. Berbasis 3 dimensi. Dia bikin logo, tapi basisnya masih 3 dimensi. Ya, terus dia bikin karakter ini betul bikin, tapi dia basisnya masih 3 dimensi. Tapi itu bisa menjadi basic awal Anda untuk kreator belajar membuat AI. Visual AI dan kreatif AI itu bukan buatan kampus AI, tapi kami sudah mempraktekkan sendiri dan itu kami nilai layak untuk di, di apa disebarkan, makanya masuk ke dalam portofolio produk yang ada di Apliatku. Kampus AI sarana belajarnya, Apliatku itu adalah saluran pemasaran produk-produk dari kampus AI. Kampus AI itu punya 3 kategori produk. Produk buatan sendiri seperti Super AI, Super WhatsApp, ya. Terus produk yang kita diberikan oleh vendornya lisensi developer, artinya kami boleh menjualkan kembali, gitu ya, seperti kreatif AI, visual AI dan lain-lain. Terus ada produk yang kerjasama dengan pihak ketiga, artinya pihak ketiga menitipkan di Apliatku. Kalau di offline namanya konsinyasi, ya itu bisa. Itu ada misalnya di ini My Logo ya seperti itu. Sama nanti yang terbaru yang kita akan keluarkan yaitu hari terindah.id, jasa undangan pembuatan jasa undangan digital.
ya pembuatan undangan digital. Jadi pembuatan undangan digital ini sudah menggunakan SEO, ya hari terindah. Jadi sesuatu momentum yang indah gitu, yang diingat terus, misalnya undangan pernikahan, undangan ulang tahun dan sebagainya. Seperti itu. Itu kategori produk di Appliatku di bawah naungan Kampus AI. Oke, teman-teman, sudah lewat dari waktu yang harus ininya ya. Kita akan bertemu kembali di kajian Badak Sibuh setiap hari Sabtu insya Allah. Dan nanti malam untuk teman-teman di kelas Super AI kita akan belajar membuat karikatur dan manga ya, kartun Jepang modul ketiga dan modul keempat. Bagi teman-teman yang mau gabung boleh ikut gabung. Nanti Kang saya kan gabung kok langsung masuk ke modul 3 dan 4, modul 1 dan 2-nya kapan? Nah, nanti yang modul 1 dan 2-nya kalau yang ikutnya di tengah jalan, itu akan ikut di batch baru, gitu ya. Jadi boleh nyusul di batch yang baru. Dan jangan khawatir di setiap modul selalu disiapkan demo rekaman. Jadi setiap modul ya, setiap batch ya, Anda bisa lihat di situ ada rekaman belajarnya. Jadi kapanpun Anda bisa ulang-ulang, Anda bisa lihat di situ. Seperti itu teman-teman, terima kasih semua atas kehadirannya. Selamat pagi. Saya izin mengakhiri Zoom ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat-sehat selalu. Izin mengaafkan ya.